Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali wal akhir, al batini wal zahir, al aliyyil qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muqtadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu tahir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil mafakhir wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil akhir, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat atau di majelis yang penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisata asyrata minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-16 dari Al-Hikam, berkata al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa az-zahiru li kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa zahir qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa al-wahid alladhi laysa ma'ahu syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Ya ajaban kaifa yazharul wujud bil adam am kaifa yasbutul hadisu ma'a man lahu wasful qidam. Hikmah yang ke-16 ini adalah merupakan hikmah yang paling panjang di antara sekian ratus hikmah yang ada dalam Al-Hikam. Artinya adalah kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai' wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Artinya bagaimana bisa dirupakan di dalam akal kita. Bagaimana bisa dirupakan pada akal manusia, akal kita, bahwa mendinding akan Allah oleh sesuatu, sedangkan Dia Allah yang menampakkan akan tiap-tiap sesuatu. Nah, maksudnya adalah al-khalqu dalilun 'ala Allah. Makhluk ini, alam semesta ini merupakan dalil, merupakan bukti atas Allah.
Di dalam sifat 20 seringkali kita bertemu adanya alam adalah dalil adanya Allah. Nah, jadi makhluk ini dalil atas Allah. Artinya dalil itu petunjuk yang menunjukkan atas adanya Allah. Pakaifa yakunu dalilu 'ala Allah hijaban laka an ru'yati wujudih? Bagaimana bisa adalah dalil atas Allah itu bisa mendinding engkau daripada menyaksikan adanya Allah? Di sini Imam Ahmad bin Athaillah menampakkan ketakjuban, artinya keanihan kepada orang-orang yang melihat makhluk tetapi lupa kepada Allah. Itu dikatakan beliau aneh. Kenapa aneh? Karena makhluk ini hanya sebagai dalil adanya Allah. Kenapa si dalil ini bisa mendinding engkau daripada Allah? Masa dalil bisa mendinding daripada Allah? Kalau kita misalnya berjalan, biasa di jalan-jalan tuh ada arah petunjuk. Sini ke Berabai, sini ke Kandangan. Jadi di tengah jalan tuh kan ada petunjuk panah. Nah, itu dalil. Nah, apakah bisa dalil petunjuk rambu-rambu itu mendinding kita daripada melihat tujuan kita? Nah, apabila kita ini selalu melihat dalil, selalu melihat makhluk, dan kita lupa kepada yang didalilkan yaitu Allah, maka itu adalah sesuatu yang aneh pada diri kita. Sesuatu yang aneh di dalam diri kita. Kenapa sesuatu yang menjadi dalil itu bisa mendinding, bisa membuat kita lupa kepada yang ditunjuknya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La yumkinul khalqul ladzi huwa dalil hijaban alaka hijaban anillah illa alal asi al mahjub nuru basirati. Tidaklah mungkin ini makhluk yang dia itu merupakan dalil, tidak mungkin makhluk itu bisa mendinding daripada Allah kecuali atas orang yang maksiat dan yang tertutup mata hatinya. Nah, kalau orang itu banyak berisi dosa, banyak berisian maksiat, mata hatinya buta, itu bisa selalu memandang makhluk. Selalu makhluk yang ada di matanya, selalu makhluk yang ada di hatinya. Dia tidak bisa mengembalikan bahwa makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah bisa terjadi kalau kita ini banyak dosa, banyak maksiat, mata hati kita tertutup, sehingga bila kita melihat duit tumpang, bila kita melihat ayam tumpang, sudah hati kita kada ingat lagi bahwa duit ini adalah merupakan rezeki daripada Allah. Hati kita kada ingat lagi bahwa ayam ini adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, kada ingat lagi nih tuh kita. Kenapa? Karena kebanyakan dosa di dalam hati kita sehingga tertutup untuk mengingat yang demikian itu. Nah, kemudian lagi kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'. Bagaimana bisa dirupakan bahwa mendinding akan Allah itu oleh sesuatu, sedangkan Allah Ta'ala itu tampak dengan tiap-tiap sesuatu.
Itu artinya, terjemahnya. Nah, penafsirannya adalah al-khalqu ba'da ijadillah minal adam la yaqumu wa la yasluhu illa biqiyamillah wa islahihi bihi. Makhluk manusia contohnya, atau tumbuh-tumbuhan atau hewan lainnya, sesudah diciptakan Allah daripada tiada asalnya, diciptakan lalu ada, sesudah ada itu tidak bisa si makhluk ini berdiri, tidak bisa dia bagus kecuali dengan berdirinya Allah dan membaguskannya Allah dengannya. Ini manusia nih, begitu dicipta oleh Allah wujud manusia. Apakah di situ sudah berlepas daripada Allah? Kada akan bisa. Manusia ini kada akan tegak kalau tidak ditegakkan oleh Allah. Manusia ini tidak akan utuh kalau tidak diatur, disusun oleh Allah. Nah, buktinya, siapa yang bisa menggerakkan jantung kita? Muntangan, kita ada ikhtiar. Kita ada ikhtiar menggerakkan tangan. Mengidipkan mata itu ada ikhtiar kita. Melangkahkan kaki ada ikhtiar kita. Tapi menggerakkan jantung kita adalah ikhtiar kita. Menggerakkan usus kita sehingga bisa menghancurkan makanan adalah ikhtiar kita. Ada. Menggerakkan ginjal kita sehingga bisa memisahkan mana racun dalam tubuh yang harus dibuang, mana yang harus disimpan, bukan daripada kita. Nah, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk ini sesudah dicipta oleh Allah kada akan bisa lepas dari Allah. Kada akan bisa lepas daripada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan pengaturan diri kita nih kepada kita, menjadi Tuhan misalnya, diri ikam itu atur jasa orang. Paling bisa bertahan kita 5 menit bisa mati. Kadang urusan menggerakkan jantung, menggerakkan usus, menggerakkan limpa, menggerakkan ginjal. Kadang tangkapan kita mengurusin itu. Tapi Allah memang kadang menyerahkan itu kepada kita. Nah, jadi artinya bahwa kita ini, makhluk ini sesudah dihidupkan oleh Allah dan dibaguskan, dipatutkan, diutuhkan oleh Allah. Nah, bagaimana bisa sesuatu yang dibaguskan itu bisa mendinding kepada orang yang membaguskan? Nah, fakaifa ma yaqumu billah yahjubullah ta'ala, bagaimana bisa sesuatu yang berdiri dengan Allah bisa mendinding Allah? Nah, kita ini sebenarnya kada bisa lepas daripada Allah. Tapi kenapa kita seringkali lupa kepada Allah? Berarti kita ini terdinding dengan Allah. Yang mendinding itu adalah sesuatu yang sebenarnya dibaguskan, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yumkinu ma yaqumu billah yahjubullah ta'ala illa 'alal 'asil mahjub nuru basiratihi. Tidaklah mungkin sesuatu yang tegak dengan Allah bisa mendinding Allah kecuali atas orang maksiat yang banyak dosa, nah, sesuatu yang terhijab, yang tertutup mata hatinya. Kita ambil contoh umpamanya, ini pulpen nih. Pulpen ini kita anggap manusia. Nah, pulpen ini bisa tegak mendiriakan. Nah, kan melihat pulpen semuaan nih. Nah, anehnya itu manusia ini melihat lawan pulpen ini, nah, kada melihat mencongkong mendiriakan ini. Nah, itu keanehannya. Kebanyakan manusia ini hanya melihat pulpen berdiri,
tapi kada melihat nang mendiriakannya ini. Nah, kenapa jadi kada melihat? Karena kebanyakan dosa. Nah, karena kebanyakan maksiat sehingga mata hati kita tertutup daripada melihat yang menegakkan pulpin ini. Mana mungkin sebenarnya pulpin ini bisa mendinding dan menegakkan. Pulpin harus benar mencokong mendiriakan orangnya, yaitu kada melihat lalu mendiriakan ini. Nah, kada akan mungkin itu terjadi kecuali orang nang kada biris di dalam dirinya, kecuali orang nang tertutup mata hatinya. Nah, jadi la yumkinu ma yaqumu bil yahjubullah ta'ala illa 'alal 'asil mahjub nuru basiratihi. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang diciptakan Allah, baik itu perbuatan-perbuatan, baik itu benda hidup, benda mati, kalau kita kada ingat kepada Allah, itu sebabnya hanya dosa kita. Kalau kita bersih, kada mungkin kada melihat. La yutasawwaru, tidak dirupakan pada akal bahwa kita ini kada melihat kepada orang yang menegakkannya itu. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'. Bagaimana dirupakan pada akal kita bahwa mendinding akan Allah itu oleh sesuatu, sedangkan Allah itu yang tampak pada tiap-tiap sesuatu. Itu tarjamahnya. Artinya, tafsirnya adalah al-khalqu kulluh mazharu sifatihi ta'ala. Makhluk ini seluruhnya merupakan tempat nampaknya sifat Allah. Sifat Allah kita anggap 20 yang kita tahu. Nah, jadi makhluk-makhluk samuaan ini kada terlepas daripada sifat 20 itu. Idza ra'aital aziz fa innallaha mu'izzuhu wa idza ra'aitaz zalil fa innahu yuzilluhu wa idza ra'aital ahya fa innahu yuhyihi wa idza ra'aital amwat fa innahu mumituhu fa kayfal mazharu yahjubul muzhir la yahjubul mazhar anil muzhir illa 'alal asil mahjub nuru basiratihi. Apabila engkau melihat orang-orang yang mulia. Siapa orang-orang mulia? Orang-orang yang ahli ibadat, itu orang-orang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang mulia. Keturunan keluarga Nabi orang yang mulia. Sahabat Nabi orang yang mulia. Pemimpin, pemerintah, bupati yang adil, jujur, orang yang mulia. Nah, bila kita melihat orang-orang yang mulia itu, hendaknya kita tahu bahwa Allah yang memuliakan orang itu. Nah, bahwa Allah yang memuliakan orang itu. Jadi, kalau kita melihat orang mulia, jangan hanya melihat orang itu, tapi kita ingat bahwa inya itu bisa mulia karena dimuliakan oleh Allah. Wa idza ra'aitaz zalil, engkau lihat orang-orang yang hina. Siapa orang yang hina? Orang yang kafir kepada Allah. Orang-orang yang selalu maksiat kepada Allah. Orang-orang yang zalim kepada makhluk Allah. Ini orang-orang yang hina. Nah, bila kita melihat orang-orang yang hina itu, fa innallah yudhilluhu, Allah yang menghinakan dia sehingga dia bisa jadi hina. Kenapa yang berbuat maksiat? Kenapa yang jadi kafir? Kenapa jadi berbuat kehinaan-kehinaan? Nah, kita ingat bahwa itu adalah kehendak Allah menghinakan orang itu. Apabila engkau melihat orang yang hidup, bahwa Allah yang menghidupkan dia. Bila mana engkau melihat orang yang mati, bahwa Allah yang mematikan dia. Bagaimana bisa mazhar itu mendinding,
muzhir yang menampakkan. Tidaklah bisa itu mazhar mendinding muzhir kecuali atas orang yang maksiat yang tertutup mata hatinya. Nah, kalau orang yang banyak dosa, orang yang tertutup mata hatinya, dia melihat orang mulia sebatas orang mulia. Tapi dia kadang melihat bahwa inya itu dimuliakan sebenarnya oleh Allah. Melihat orang yang hina, inya tupang nang hina. Kadang bisa sampai hatinya mengembalikan bahwa dia itu hina karena telah dihinakan oleh Allah. Melihat orang hidup, orang tupang hidup. Inya lupa bahwa inya itu bisa hidup karena dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Melihat orang mati, mati ya orang itu. Dia kada ingat, dia kada bisa mengembalikan bahwa orang itu mati karena dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sebabnya kita kada bisa ingat tadi? Sama aja nang tadi. Oleh karena kebanyakan penutup, kebanyakan dosa, sehingga membuat mata hati kita ini kada tembus cahayanya untuk melihat yang demikian. Macam lampu juga. Nah, lampu surut tuh kayak apa tajamnya. Nah, lampu surut tuh sangat tajam. Nah, hati kita lebih tajam daripada lampu surut itu. Tapi karena lampu surut ini lawas kada diharagu, kada dipelihara, kada diberesihi, akhirnya badabu, tak tutup bakirip lampu surutnya. Kada jauh lagi pantauannya. Kalawasan kada diharagu, kalawasan kada diberesihi, akhirnya tak tutup. Nah, lampunya menyala, cuma tak tutup, kada kelihatan lagi. Nah, itulah hati kita. Setiap kali kita berbuat dosa, menutup cahaya hati. 2 kali berbuat dosa, makin besar tutupannya. Kebanyakan dosa di dalam hati, iya kada tambus lagi tadi. Melihat manusia, iya manusia itu. Melihat orang sugih, orang sugih. Melihat orang hina, orang hina. Inya kada sampai menembus bahwa orang itu kaya karena dikayakan oleh Allah. Inya miskin karena dimiskinkan oleh Allah. Kada bisa sampai ke sana. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa zahir likulli syai'. Bagaimana dirupakan akal kita bahwa mendinding akan Allah itu oleh sesuatu, wa huwa zahir likulli syai', sedangkan Allah Ta'ala itu nampak bagi tiap-tiap sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard was-samsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil azab. Allah berfirman, apakah tidak engkau melihat bahwasanya sujud, bahwasanya musyahadah, bahwasanya ingat bagi Allah itu orang yang ada di langit dan di bumi. Matahari selalu ingat kepada Allah. Bulan selalu ingat si bulan ini kepada Allah. Bintang selalu ingat kepada Allah. Gunung, pohon-pohonan, binatang, dan kebanyakan manusia selalu ingat kepada Allah. Wa katsirun haqqa alaihil azab, dan banyak juga manusia yang pasti mendapat azab Allah. Nah, siapa manusia yang mendapat azab Allah ini? Orang yang selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal matahari, nampak bagi matahari bahwa Allah itu zahir, sehingga matahari selalu ingat kepada Allah. Bulan selalu ingat kepada Allah. Ayam selalu ingat kepada Allah. Cuma kita kadang mengerti, kadang tahu. Dan sebagian manusia pun ada yang selalu ingat kepada Allah. Dan sebagian manusia lagi haqqa alaihil azab, pasti mendapat azab. Siapa mereka? Orang yang kada bisa mengingat Allah tadi. Hanya sampai pandangannya kepada makhluk, selalu lupa kepada Allah.
Nah, jadi orang yang selalu lupa kepada Allah ini, inilah orang-orang yang menghamba terhadap makhluk jadinya. Nah, ada orang yang menguntungkan inya menghamba kepada orang itu. Inya memuliakan orang itu, inya mengagungkan orang itu karena orang ini menguntungkan baginya. Kalau ada orang-orang yang merugikan lawan dirinya, inya marah habis-habisan kepada orang itu, dendam kepada orang itu, karena inya melihat hanya orang itu. Nah, andai kata dia tembus mata hatinya bahwa yang menguntungkan itu adalah Allah, nah, yang membuat kita demikian adalah Allah, maka kita tidak akan menghamba kepada manusia, kita tidak akan dendam kepada manusia. Nah, kalau mata hati kita ini baik, mata hati kita ini tembus untuk mengingat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahir qabla wujudi kulli syai'. Nah, bagaimana bisa dirupakan bahwa mendinding akan Allah oleh sesuatu, sedangkan Allah itu nampak sebelum adanya tiap-tiap sesuatu. Allahu subhanahu mawjud qabla zaman wal makan wa qabla al-akwan. Allah Ta'ala itu sudah ada sebelum adanya tempat. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada planet, Allah sudah ada. Dan Allah ada sebelum adanya masa. Kaifa tahjubuhu anillahi ta'ala. Bagaimana sesuatu-sesuatu ini bisa mendinding Allah? Padahal ini tadudi, ini dicipta oleh Allah. Allah ada sebelum adanya langit. Kenapa kita hanya memandang langit, kadang memandang kepada Allah yang lebih dulu ada? Kenapa kita memandang hanya bumi, padahal Allah sudah ada sebelum dia ciptakan bumi? Andai kata benar kita ini punya hati yang bersih, la yutasawwaru, kadang mungkin terjadi demikian. Kadang mungkin kita lupa kepada Allah bila kita memandang makhluk ini. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, kalau kita mendengari apa yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Athaillah ini, bahwa kuncinya untuk mendapatkan musyahadah, kuncinya untuk selalu ingat kepada Allah, menjauhkan diri daripada dosa. Itu kuncinya. Membersihkan hati daripada maksiat. Bila mana demikian, hati kita akan selalu memandang kepada Allah. Bila mana hati kita selalu memandang kepada Allah sampai akhir hayat kita, nah kita ngarannya husnul khatimah itu. Makanya barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, ujar Nabi, dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, ini kalau kita hendak mengucapkan la ilaha illallah ini sampai akhir hayat kita, kita mesti terlebih dahulu menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Karena hendak mati itu yang muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita, sesuatu apa yang sering kali kita ingat di dalam dunia sepanjang kita hidup. Orang yang sepanjang umurnya pikirannya ini karir, pikirannya supaya naik pangkat, supaya naik kedudukan, itu yang dipikirkannya. Rahatan makan gini mikirkan supaya apa? Supaya naik pangkat, naik gaji, macam-macam. Hendak guring mikirkan itu juga. Hendak mati gini pasti mikirkan itu. Karena apa yang kita pikirkan pada waktu kita sihat, waktu kita hidup, itulah yang dibawa menjelang mati.
Ini hadis Nabi mengatakan demikian. Orang yang pikirannya urusan mencari duit, makan bisukan sudah mikir akan mencari duit, hendak guring mikir akan duit, bangun guring mencari duitnya, sampai tengah malam mencari duit. Nah, hendak mati pasti memikirkan duit, kayak apa duitku nih, kayak namun aku mati siapa, mewarisnya siapa, makannya. Nah, orang yang bisa hendak mati itu ingat Allah. Orang yang selama hidup memang banyak ingat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita demikian, kita mesti mengusahakan agar yang terbanyak, namun kadakawa selalu, yang terbanyak dalam pikiran kita, dalam ingatan kita adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lihat, kita ingat bahwa itu minallah, daripada Allah. Apa yang kita rasa, kita ingat bahwa itu daripada Allah. Apa yang kita dengar, kita ingat bahwa itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau demikian halnya dalam kehidupan kita, insya Allah kita mati dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-17. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك